Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Satifardani dengan NIM 211450027 dari kelas Logistik 1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jawaban dari kuis kimia dasar punya saya. Jadi untuk soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Jawaban saya adalah sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Kemudian untuk soal nomor 2, definisikan tentang hukum Raoult serta tunjukkan dan jelaskan persamaannya, serta jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan tidak ideal dan larutan ideal. Jawabannya adalah, hukum Raoult merupakan hukum yang dikemukakan oleh Francis M. van Raoult untuk mengetahui tentang sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat non-volatil dan membahas tentang keaktifan cairan. Dan bunyi dari hukum Raoult adalah tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Kemudian persamaan hukum Raoult. Persamaan hukum Raoult adalah PA sama dengan XA kali PA0, di mana PA adalah tekanan uap dari larutan, XA adalah fraksi mol pelarut, dan PA0 artinya tekanan uap pelarut murni. Dalam hukum Raoult, PA berbanding lurus dengan XA dari pelarut. Selanjutnya, larutan tidak ideal adalah larutan yang mengalami penyimpangan pada hukum Raoult. Gaya intermolekuler antara solvent dan solut lebih lemah daripada gaya antara solvent-solvent dan solut-solut. Tekanan uap solvent lebih dari perkiraan hukum Raoult. Gaya intermolekuler antara solvent dan solut sangat besar. Tekanan uap larutan lebih kecil dari perkiraan hukum Raoult. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan yang menaati hukum Raoult. Molekul yang memanfaatkan energinya untuk mengalahkan daya tarik intermolekular permukaan cair-cairan dan melepaskan diri untuk selanjutnya dijadikan uap. Larutan dengan dua jenis zat yang memiliki energi pada molekul sama besar. Untuk soal yang ketiga adalah suatu larutan terdiri dari 427 gram sukrosa atau C12H22O11 dalam 627 gram air. Tentukanlah tekanan uap larutan pada temperatur 30 derajat Celcius. Tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah 31,8 mmHg. Nah, diketahui berarti larutan yang terdiri dari C12H22O11 atau sukrosa adalah 427 gram dan larutan air atau H2O sama dengan 627 gram. Kemudian diketahui juga temperatur tekanan uap larutan sama dengan 30 derajat Celcius dan tekanan uap H2O sama dengan 31,8 mmHg. Ditanya berapakah tekanan uap larutannya, maka jawabannya adalah sesuai rumus yang telah ditentukan, PA sama dengan XA dikali PA0, di mana sama dengan XA adalah NH2O per NH2O plus NC12H22O11 dikali PA0 sama dengan 31,8 mmHg. Menghasilkan 627 gram per 18 gram per mol per 627 gram per 18 gram per mol plus 427 gram per 342 gram per mol dikali 31,8 mmHg. 18 di sini adalah MR dari H2O dan 342 di sini adalah MR C12H22O11 yang menghasilkan sama dengan 34,83 mol per 34,83 mol plus 1,25 mol dikali 31,8 mmHg sama dengan 34,83 mol per 36,08 mol dikali 31,8 mmHg menghasilkan 0,965 mmHg. Kemudian untuk nomor 4 adalah berapa gram sukrosa atau C12H22O11 yang harus ditambahkan ke dalam 527 gram air agar tekanan uap larutannya berkurang sebesar 2 mmHg dari tekanan uap air murni pada temperatur 20 derajat Celcius.
Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Maka diketahui H2O sama dengan 527 gram, tekanan uap larutannya sama dengan 2 mmHg, dan tekanan uap H2O murni sama dengan 20 derajat Celcius, di mana yang sudah ditentukan tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Ditanya berapa gram C12H22O11 yang harus ditambahkan, maka jawabannya adalah sesuai rumus yang sudah ditentukan, maka delta P sama dengan P0 kali XT, di mana delta P-nya adalah 2 mmHg sama dengan P0-nya adalah 17,5 mmHg dikali T. XT di sini sama dengan 0,11, dihasilkan dari 2 dibagi 17,5. Diperoleh XT sama dengan NC12H22O11 per NC12H22O11 plus NH2O. Maka 0,11 sama dengan NC12H22O11 per NC12H22O11 plus 527 gram per MR dari H2O, yaitu 18 gram per mol. Maka NC12H22O11 sama dengan 0,11 kurang buka NC12H22O11 plus 29,28 mol kurang tutup. Dihasilkan NC12H22O11 sama dengan 0,11 kurang buka NC12H22O11 plus 3,22 mol kurang tutup. Maka dihasilkan NC12H22O11 min 0,11 NC12H22O11 sama dengan 3,22 mol. Nah, setelah itu kita kurangi, di depan ini ada 1 dikurang 0,11 menghasilkan 0,89 NC12H22O11 sama dengan 3,22 mol. Kemudian NC12H22O11-nya sama dengan 322 dibagikan dengan 0,89. Maka NC12H22O11 sama dengan 3,62. Kemudian untuk mencari masanya sama dengan NC12H22O11 sama dengan massa per MR. Jadi 3,62 sama dengan M per 342. Jadi M sama dengan 342 kali 3,62. M sama dengan 1 kali 2, 1238,04 kg. Jadi massa C12H22O11 adalah 1238,04 kg. Kemudian untuk nomor 5, berapa titik didih dan titik beku dari 2,27 M larutan naftalen di dalam benzena. Titik didih benzena murni adalah 80,1 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 5,5 derajat Celcius. Jadi diketahui larutan naftalen dalam benzena adalah 2,27 M. Titik didih benzena murni 80,1 derajat Celcius. Titik bekunya benzena murni adalah 5,5 derajat Celcius. Ditanya berapakah titik didih dan titik bekunya, maka jawabannya adalah titik beku sama dengan delta TF sama dengan KF kali M. KF benzena sudah diketahui adalah 5,12 derajat C per M. Jadi sama dengan KF-nya 5,12 dikali 2,27 sama dengan 11,62 derajat Celcius. Kemudian kita cari TF-nya sama dengan TFO dikurangi delta TF sama dengan 5,5 derajat Celcius kurangi 11,62 derajat Celcius sama dengan min 6,12 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didihnya adalah delta TH sama dengan KH kali M. KH benzena di sini sudah diketahui 2,53 derajat C per M. Nah, jadi 2,53 derajat C per M kali 2,27 M sama dengan 5,74 derajat Celcius. Dan TH-nya sama dengan THO min delta TH sama dengan 80,1 derajat Celcius dikurangi 5,74 derajat Celcius sama dengan 74,36 derajat Celcius. Jadi titik beku adalah
min 6,12 derajat Celcius dan titik didih adalah 74,36 derajat Celcius. Sekian presentasi jawaban kuis kimia dasar saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.